Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara-saudaraku berada. Kita sama-sama mengambil sikap untuk mengawali hari ini dengan bersyukur, memuji, menyembah Tuhan karena keajaiban dan kasih-Nya telah menyertai kita. Selami kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Hormat akan Engkau, benar Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau, Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat
dan keselamatan darimu. Pengorbananmu di kayu salib kami kagumi. Raja dan Tuhan kami yang dahsyat, kami bersyukur, kami berterima kasih. Glory bagimu, Kau yang layak, terima kasih, Kau yang terima layak kasih, terima kasih, Ku yang kudus dan mulia, terima kasih, hanya Engkau yang layak Tuhan. terima kasih, Terima kasih Bapa, terima kasih, ajaib, terima kasih, ajaib kuasa, terima kasih, ajaib terima kasih. kasih. Kau selamatkan kami, Bersyukur kami Kau ampuni, atas kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Kau pulihkan. Sungguh tidak ada Allah seperti Engkau. Terpujilah namamu. Glory, dahsyat Tuhan kami. Haleluya. Ku hormat akan Engkau. Ku hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Segala kemuliaan, hormat dan syukur kami naikkan kepada Syukur, Bagimulah pujian, penghormatan, kemasyuran, syukur. dan pengagungan setinggi-tingginya. Hanya Yes. Engkau yang layak Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan namamu. Bapa yang baik, Bapa yang kudus dan mulia. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memujimu. Semua lutut sujud menyembahmu dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja, memerintah sepenuhnya di hati kami, memimpin dan mengatur seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur atas kasih karunia-Mu yang Kau anugerahkan bagi kami. Kau sudah membela dan menyertai hari-hari kami Yes. dalam kemenangan yang dari Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami bangga memiliki Bapa seperti Engkau. Yes. Kami tinggikan namamu senantiasa. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami semua yang ada Tuhan. Jemaat-Mu, keluarga, saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Bentuklah kami terus sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu yang terus berbicara, yang terus meneguhkan dan menasihati kami. Firman-Mu yang terus membaharui kami. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah Engkau dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu di pagi hari ini. Kuduskan kami, sucikan kami, agar kami layak di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami sambut firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita melanjutkan pembacaan dalam kitab Mazmur pasal 49, 5 ayat 1 orang, dan saya akan mulai. Judul perikopnya kebahagiaan yang sia-sia.
Dalam nama Yesus saya baca. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk bumi, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal dan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku? Mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Sungguh ia telah tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Selah. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab ia akan menarik aku, Selah. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah kita setiap hari memperkatakan hikmat. Hikmat itu adalah, kita sudah baca Amsal, Yesus sendiri. Jadi setiap hari kita memperkatakan Yesus, Tuhan, perbuatannya yang kita alami dalam hidup ini. Sebab akhir dari orang yang tidak memperkatakan hikmat itu, Yesus itu adalah kematian yang sangat mengerikan. Ya, rumah mereka menjadi kuburan mereka. Kenapa? Bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka mempercayakan hidup mereka kepada kekayaan mereka, bukan kepada hikmat itu, yaitu Yesus. Maka kami mendorong setiap pagi, ya, setengah 4.30 maksud saya, kami mendorong semua jemaat untuk kita sama-sama mengawalinya dengan memperkatakan hikmat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dengan kita menyembah Dia, kita memperkatakan hikmat itu dengan memuji Dia. Kita awali hidup kita perkatakan setiap hari. Berarti kita mempercayakan hidup kita kepada hikmat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus, bukan kepada harta kita. Harta kita butuh selama di dunia. Tapi saya mau katakan, terlalu banyak orang mempercayakan hidupnya, menyamankan hidupnya dengan hartanya, sehingga ketika hartanya ludes seketika, dia stres, dia trauma, dan dia mengakhiri hidupnya. Kita butuh harta. Orang yang menyandarkan, mempercayakan hidupnya kepada hikmat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka meskipun hartanya ludes,
ya, dia akan punya gairah hidup ini. Puji Tuhan, ketika tsunami datang di Aceh, tidak ada satupun manusia dapat yang ditolong oleh hartanya. Ya, hanya tangan Tuhan pada waktu itu ketika berseru yang dapat menolong. Puji Tuhan, hendaknya setiap saat kita menyerahkan hidup kita, memperkatakan hikmat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka perbuatan-perbuatan yang saudara alami, yaitu kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan melalui karya Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, itu ungkapkan dalam pujian penyembahan. Setiap hari mengawalinya puji Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan lebih tahu kebutuhanmu daripada engkau yang membutuhkannya. Tapi bukan berarti engkau tidak perlu mengungkapkannya. Perlu, dengan keluhan-keluhan. Seperti Paulus katakan, aku mengeluhkan kata-kata doa yang tidak dapat terkeluhkan dengan bahasa, tapi dengan hati. Seringkali kami seperti itu. Ketika beban kami berat sekali, gak bisa lagi mulut ini berkata, tapi dengan keluhan dalam hati kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Itulah yang Tuhan rindukan, sebuah permohonan. Bukan hanya sebatas kata-kata yang indah dari mulut, tapi tanpa didasari dalam hati. Mari sebutkan setiap hari hikmat itu. Dikatakan di ayat 4, mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Tuhan Yesus Kristuslah hikmat itu, pengertian itu. Ya, kenapa Tuhan Yesus Kristus pengertian dan hikmat itu? Karena orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam pikirannya hanya ada keterbelakangan. Hidupnya tidak berharga, penuh dengan dosa. Dan ketika dia jatuh dalam dosa, tuduhan-tuduhan di hati nuraninya bahwa dia tidak berharga, tidak berarti. Tapi hikmat dan pengertian di dalam Tuhan Yesus, karena salibnya kita berharga, kita diangkat, kita orang-orang tebusannya. Saudara adalah tebusan Kristus, berharga. Maka sehitam apapun dosamu, engkau berharga di mata Tuhan. Bukankah di dalam Matius dikatakan Tuhan mencari orang-orang yang berdosa? Saudaralah yang dicari Tuhan pagi hari ini dan selamanya. Perkatakan hikmat itu dan pengertian itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau memberikan firman-Mu kepada kami, sehingga kami memperkatakan hikmat dan pengertian itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam semua aspek kehidupan kami. Ketika kami senang, sedih, kami mau memperkatakan hikmat, pengertian itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Tuhan Yesus Kristuslah kami memperoleh pengertian. Hidup kami yang berdosa, dikutuk, dibinasakan, menjadi orang yang ditebus Tuhan, berharga dan berarti, dibuat oleh darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati seluruh jemaat-Mu, keluarga kami, pemirsa, hamba-hamba Tuhan pagi hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati ekonomi, pekerjaan, usaha, studi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan mereka diberkati Tuhan. Engkau yang sakit, perkatakan hikmat dan pengertian di atas sakit penyakitmu. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus dihiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus pengharapan ada dalam dirimu, dalam hidupmu dari Tuhan Yesus Kristus. Memberkati seluruh keberadaan jemaat Tuhan. Memberkati tetangga kami, tetangga gereja, kiri kanan depan belakang gereja ini. Dalam nama Yesus kami memberikan berkat Tuhan kepada mereka melalui doa ini. Atmosfer di desa ini, di wilayah ini, kami berdoa Tuhan yang menguasai dalam nama Yesus. Engkau berkati
Karangkemiri, Kecamatan Karanglawas, pemerintahannya dalam nama Yesus, sehingga pemerintahan kami menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, menjalankan segala bentuk pemerintahan yang ada dalam koridor hukum yang berlaku. Kami berdoa mulai dari Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Tuhan berkati kesehatan dan keluarganya, hikmat Tuhan turun atasnya, baik menteri-menterinya, demikian juga Tuhan legislatif yudikatif di negeri kami ini, kepolisian, TNI, oh Tuhan Yesus, KPK, oh kejaksaan, kehakiman, semua bagian yudikatif ini diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan. Begitu juga Tuhan gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa seluruh Indonesia, diberi Tuhan hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, memberkati jemaat-Mu. Haleluya. Terima berkat Allah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya.